Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 1B. Alhamdulillah pagi ini ketemu lagi dengan Pak Panca di pembelajaran PJOK. Hari ini anak-anak belum bisa masuk, tetapi tetap ya, kita tetap jangan lupa olahraga, dan juga jangan lupa istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang teratur. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adalah kita membaca basmalah bersama-sama setunggal kali tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini Pak Panca akan menyampaikan materi yang akan bisa dicermati, aktivitas senam lantai. Apa? Aktivitas senam lantai. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu atau sudah familiar tentang senam lantai. Kalau belum, senam lantai ada beberapa jenis. Satu, ada guling depan. Yang kedua, ada guling belakang. Terus selanjutnya ada kayang. Terus ada lagi lompat harimau. Ada lagi sikap lilin. Ada juga handstand. Ada juga headstand. Dan masih banyak yang lainnya. Seperti itu ya. Tetapi hari ini kita tidak mempelajari semuanya. Bertahap, hari ini kita belajar tentang guling depan atau roll depan dan juga berguling ke samping kanan dan samping kiri. Untuk tujuan pembelajarannya, satu, anak-anak bisa melakukan gerakan berpindah tempat pada senam lantai, yaitu tadi guling kanan kiri dan guling depan dengan tepat. Baik, untuk lebih jelasnya, Pak Panca akan menyampaikan materi yang pertama. Gerak berpindah guling ke kanan dan guling ke kiri. Seperti apa posisinya? Berikut akan Pak Panca tampilkan gerakan guling ke kanan dan guling ke kiri. Baik, ini dia adik-adik untuk contoh latihan gerakan guling ke kanan dan juga guling ke kiri. Panca percepat saja. Nah, adik-adik mungkin di rumah pernah tidak sengaja, jadi ketika tidur, posisi awal tidur, kepalanya menghadap ke barat, tetapi ketika bangun malah menjadi terbalik kepala di timur seperti itu. Nah, gerakan tidak sengaja itu, adik-adik Pak Panca bisa namakan gerakan berguling ke kanan dan berguling ke kiri. Berikut untuk contoh gambarnya. Nah, ini dia. Ini dia gerakan berguling ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah, ini dia. Jadi adik-adik tidur terlentang, posisi kaki lurus, pandangan mata ke atas, ke langit-langit ya. Terus posisi tangan kanan di samping, tangan kiri di samping. Nanti adik-adik bisa menggelinding ke kanan, terus balik lagi ke kiri. Ingat, ketika melakukan gerakan ini, syarat wajib harus menggunakan alas. Entah itu karpet, atau kasur, atau matras, atau alas-alas yang lainnya. Jangan sampai adik-adik melakukan gerakan guling ke kanan kiri ini tanpa alas, langsung di keramik atau langsung di ubin seperti itu. Jadi nanti gerakannya tidak maksimal, badan adik-adik juga nanti bisa lebih sakit ketimbang tidak menggunakan alas. Untuk caranya, satu, berbaring di atas matras atau yang lain, atau kasur dan sebagainya. Dua, badan terlentang, tangan di samping, berguling ke kanan, ke kiri, sampai tepi. Tepi matras, tepi kasur. Yang ketiga, berguling kembali di arah yang berlawanan. Seperti itu. Mungkin adik-adik sudah pernah melakukan tanpa sadar ya ketika tidur, adik-adik berguling kanan, berguling kiri, sampai
bangun tidur seperti itu. Itu untuk contoh gerakan guling ke kanan dan ke kiri. Nanti untuk minggu depan kita akan praktek bersama-sama gerakan tersebut. Untuk yang kedua, guling depan. Nah, ini juga salah satu gerakan, contoh gerakan senam lantai. Salah satu jenis gerakan senam lantai. Ya, adik-adik nanti bisa dilihat cara melakukannya. Nanti biar minggu depan kita bisa praktek bersama-sama. Oke, kita lihat dulu cara melakukan gerakan guling depan. Yang pertama, sebentar. Ini dia. Kita tunggu dulu. Ini guling belakang sih. Nah, oke, ini dia. Sikap awalan. Posisi kaki jongkok, badan menghadap ke depan. Ya, posisi kaki jongkok, badan menghadap ke depan, condong ke depan. Nah, posisi kedua tangan selebar bahu berada di depan kaki kalian. Kuat. Selanjutnya, ini yang paling penting. Tempelkan dagu di leher ya. Tempelkan dagu di leher. Karena apa? Karena untuk berguling tumpuannya itu bukan kepala, bukan batuk, bukan wajah, tetapi tengkuk. Tengkuk itu ini loh yang Pak Panca, nih, yang Pak Panca lingkari ini. Nah, ini tengkuk ini berada di tengkuk. Untuk gerakan selanjutnya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dia. Gerakan kedua, gerakan lanjutan, posisi badan diangkat, menungging, dan posisi kepala masuk ke dalam sela-sela kaki dengan tetap janggut menempel di leher. Lanjut. Jangan lupa panggulnya diangkat, tangan kuat. Syaratnya tangan harus kuat. Kalau tidak kuat, nanti bisa jatuh ke kanan dan ke kiri. Nah, Pak Panca ulangi lagi gerakannya. Ini dia, dilihat, tangan kuat, selebar bahu, kepala masuk, pinggulnya naik ke atas. Lanjut, kita gulingkan ke depan. 3, 2, 1. Nah, sip. Nah, ini dia gerakan terakhir. Dua kaki dipegangi tangan dan siap-siap untuk berdiri. Siap. Berdiri, hop. Oke. Nah, seperti ini. Harus seimbang. Tidak boleh sip. Jangan. Nah, seperti itu gerakannya. Oke, kita lanjut. 1, 2 di atas matras. 3, jongkok, tangan siap. 4, berguling. 5, dipegang. Seimbang, berdiri. Nah, oke. Seperti itu contoh gerakannya. Kita lihat dari depan. Tangan diangkat. Gerakan kedua jongkok. Dagu menempel, berguling. Hop. Berdiri. Sip. Nah, itu ya. Nanti kita praktek bersama-sama. Ingat, ketika melakukan gerakan tersebut, gerakan-gerakan senam lantai, adik-adik tidak perlu takut karena yang pertama sudah ada pendamping ketika di sekolah. Kalau mau melakukan di rumah juga sama. Harus ada pendamping orang dewasa. Bapak, Ibu, atau kakak kalian boleh ya, agar tidak nanti ada kecelakaan, cedera dan lain sebagainya. Yang kedua, syarat wajibnya adalah harus menggunakan alas. Itu yang paling wajib ketika melakukan gerakan senam lantai. Seperti itu ya. Jadi itu dulu untuk pembelajaran dari Pak Panca. Yang pertama tadi ada gerak berpindah. Ada 2. Yang pertama berpindah dengan cara berguling ke kanan ke kiri. Yang kedua berpindah dengan cara berguling ke depan dan ke
belakang seperti itu. Oke, terima kasih dari Pak Panca. Silakan nanti bisa dilihat video ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa WA Pak Panca atau di grup kelas 1B bisa. Ya, Sapri boleh seperti itu. Ingat, sekali lagi ketika mau melakukan contoh dari Pak Panca harus didampingi oleh orang-orang dewasa, Bapak, Ibu, Kakak, atau yang lainnya. Kedua, ketika akan melakukan gerakan tersebut harus dengan matras atau kasur atau karpet. Tidak boleh langsung ke keramik. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.